Orang bertanya, Yesus itu bangkit atau dibangkitkan gitu ya. Lah kalau di dalam Alkitab itu Yesus itu dibangkitkan ya, dibangkitkan karena Yesus itu yang namanya Yesus itu kan manusia ya, dia kelihatan, dia wujud manusia ya, walaupun rohnya itu adalah Tuhan, tapi yang kelihatan itu adalah manusia. Lah ketika mati itu yang mati manusianya itu karena ditinggalkan rohnya ya, ditinggalkan rohnya sehingga dia mati. Lah kemudian ketika dia mati dia dikuburkan. Lah waktu dikubur itu dia tidak bangkit sendiri tapi dibangkitkan. Lah yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan roh yang tadinya ada pada Yesus itu, yang disebut juga Roh Kudus itu. Itu yang membangkitkan Yesus itu. Jadi fisiknya itu mati, sebagai manusia dia bisa mati ya, tapi Tuhan tidak akan mati dan dia kemudian dibangkitkan, tidak bangkit sendiri karena dia manusia, jasadnya itu jasad manusia atau katakan raganya itu raga manusia, itu tidak dibangkit sendiri, bisanya itu dibangkitkan. Maka dia dibangkitkan, yang membangkitkan adalah roh yang tadi ada di dalam Yesus itu ya. Dia dibangkitkan, kemudian dia memakai tubuh rohani atau tubuh surgawi ya. Itu bisa dibaca dalam 1 Korintus pasal 15. Karena dia telah bangkit, dia bisa menampakkan diri di pantai, di ruangan, naik ke surga itu dengan tampak oleh mata biasa ya, mata manusia. Kenapa Yesus bisa menampakkan diri? Ya karena dia sudah dibangkitkan. Lah orang yang belum dibangkitkan tidak akan bisa menampakkan diri. Kalau orang itu belum memakai tubuh rohani, belum memakai tubuh surgawi, dia tidak akan bisa menampakkan diri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah saya mimpi bertemu ini, bertemu itu, orang itu orang biasa yang sekarang ya, itu pasti itu roh jahat, itu bukan orang tersebut, karena orang tersebut belum dibangkitkan. Hari kebangkitannya masih nanti. Jadi Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri tapi dibangkitkan gitu ya. Setelah dibangkitkan, dia kemudian selama 40 hari menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga. Lah kalau Yesus dibangkitkan berarti Yesus tidak maha kuasa. Lah Yesus yang secara fisik itu ya tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah rohnya ya, roh yang ada pada Yesus tersebut. Lah ketika roh itu kembali kepada Yesus di dalam kebangkitan atau dalam tubuh surgawi, Yesus menjadi maha kuasa lagi. Lah ketika dia disalibkan ya, itu dia sebagai manusia dan dikatakan bahwa dia itu adalah Allah yang mengosongkan diri itu ya. Dia tidak mempertahankan kealahannya atau kekuatannya, kemampuannya, kemahakuasaannya sebagai Allah. Tidak dia pakai seluruhnya, sepenuhnya, tapi dia mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang lebih rendah dari manusia pada umumnya. Dia menjadi hamba gitu, dan
akhirnya dia disalibkan. Jadi Yesus itu ketika dia mati itu karena dia terpisah dari roh tersebut, ya, roh yang ada pada dirinya. Dia terpisah, ya, sehingga Yesus berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku, begitu, ya. Kemudian Yesus meninggal dunia. Lah ketika Yesus dibangkitkan itu berarti roh yang tadi meninggalkan tubuh Yesus sebagai manusia itu kembali lagi kepada Yesus. Lah terus Yesus sekarang di surga. Lah terus bagaimana? Apakah Yesus masih ada di surga? Lah kalau ada Yesus, kemudian bagaimana dengan Bapa? Berarti ada Bapa gitu, ya. Ya, di surga itu ada Bapa, ada Yesus, dan juga Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang percaya. Kenapa bisa berada di situ? Berarti Allah itu tiga? Tidak, ya. Allah itu tetap bisa maha hadir, ya, hadir di dalam Bapa, hadir di dalam Yesus, dan hadir di dalam orang yang percaya Yesus itu. Jadi saya tidak merasa bingung, tidak merasa aneh kalau ada Bapa, ada Yesus di surga, itu gak aneh, ya, karena Allah bisa maha hadir, ya. Maha hadir itu bisa hadir di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan, itu maha hadir, ya. Ya, contohnya kalau sekarang ini Allah ada di Lampung, Allah juga ada di Jakarta, mereka yang di Surabaya juga bisa berdoa kepada Allah. Lalu apakah Allah itu banyak? Tidak, ya. Bisa di semua tempat di dunia ini, ya. Itu berarti berjuta-juta, bermiliar-miliar tempat, gitu, ya. Jadi tidak hanya satu tempat, tapi berbeda-beda tempatnya. Lah apakah itu pribadi Allah? Ya, pribadi. Ya, bukan hanya tangannya, kakinya, perutnya, rambutnya, tidak, tapi pribadi, ya. Yang di Lampung ya pribadi Allah, yang di Jakarta ya pribadi Allah, yang di Surabaya pribadi Allah, yang di Amerika juga pribadi Allah, di Eropa juga pribadi Allah, gitu. Lah itulah penjelasannya adalah Allah maha hadir. Allah maha hadir, dan itu adalah salah satu bentuk kemahakuasaannya. Jadi Allah itu maha kuasa, dia bisa maha hadir. Malaikat tidak bisa maha hadir, manusia tidak bisa maha hadir, ya. Malaikat, manusia, atau setan itu hanya hadir di satu tempat, ya, tidak maha hadir, ya. Tetapi Tuhan bisa maha hadir, sehingga hadir di Bapa juga bisa, dalam waktu yang bersamaan hadir juga di dalam Yesus, dalam waktu yang bersamaan juga hadir di dalam orang percaya yang disebut Roh Kudus itu, ya. Padahal manusia yang percaya Yesus kan banyak di seluruh dunia, itu berjuta-juta, bahkan bermiliar. Katakan 1 miliar orang misalnya, itu apakah Tuhan itu 1 miliar? Tidak juga, ya. Itu karena maha hadir, gitu, ya. Oke, jadi Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, ya. Dia mati sebagai manusia, ya. Sebagai manusia dia bisa mati, tetapi sebagai Tuhan dia tidak akan mati, sebagai Allah dia tidak akan mati. Oke, begitu tanggapan kami, ya, atas pertanyaan. Oke, terima kasih.